Oke semuanya, terima kasih sudah bergabung. Bisa kita mulai ya. Untuk suara saya bisa didengar? Dengar. Oke, bisa dengan jelas ya Mas Badrus? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elvani. Saya di sini sebagai MC sekaligus moderator yang akan menemani kalian semua untuk peserta dari awal acara hingga akhir acara ini. Sebelum memasuki acara, mengingatkan kembali bahwasanya ada sedikit aturan untuk dalam acara webinar moderasi beragama. Semuanya perhatiannya. Oke, ya. Bisa kita mulai untuk webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Ibu DPL, Ibu Sohihatul Mawadah MEI, beliau selaku Dewan Pembina Lapangan, namun saat ini beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan sendiri. Kemudian yang kami hormati adalah Mas Ustadz Badruzzaman ya. Mas Ustadz Badruzzaman sebagai narasumber kita dalam acara webinar moderasi beragama. Kemudian tak lupa juga teman-teman seperjuangan KKN dan teman-teman para peserta semuanya, terima kasih sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menimba ilmu dalam acara webinar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Mas Badrus akan bermanfaat susunan acaranya. Untuk susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, penyampaian materi dari narasumber. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, doa dan penutup. Sebelum mulai acara, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin dimohon untuk berdiri pada tempatnya masing-masing. Peserta dimohon untuk berdiri.
Terima kasih. Peserta dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, kemudian acara yang ketiga ini yaitu dari Mas Badrus ya, untuk penyampaian materi dari narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Badruzzaman. Sebelum penyampaian materi ada sedikit pembacaan. Ini ya akan saya jelaskan tentang CV beliau, CV dari Muhammad Badruzzaman. Muhammad Badruzzaman adalah seorang penggiat ngopi santri. Kemudian juga beliau adalah seorang penulis. Ya, Mas Badrus sebagai penulis ini pasti sudah banyak ilmunya ini. Ya, nanti akan kita gali di sini. Kita akan dapatkan ilmunya yang cukup banyak dari beliau. Khususnya dalam bidang moderasi beragama. SMP di Negeri 1 Adiwarna Tegal. Kemudian SMA Ligma Bendasi Rampok Brebes, dan S1-nya itu beliau menimba ilmu di ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang, dan untuk saat ini tahun 2020 beliau masih menjadi mahasiswa pasca sarjana S2 ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang. Hasil karya beliau yaitu penulis buku Potret Moderasi Pesantren, dan menjadi juara menulis resensi nasional. Ya, seperti itu Mas Badrus. Dimohon untuk tim IT-nya untuk segera menge-share screen. Untuk Mas Badrus, kami persilakan menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, pimpinan kampus UIN Wali Songo, ya, dari rektor, wakil rektor, para dekan, wakil dekan, dosen-dosen di UIN Wali Songo Semarang, wabil khusus dosen pembimbing lapangan ya di kelompok KKN, kelompok berapa Mas? 43 ya. 43. Kelompok 43. Ya, kelompok 43 UIN Wali Songo Semarang. Mandiri Inisiatif Terpadu ya, atau apa ini saya lupa. Ya, terpadu, Pak. Ya. Kayak SMP. Sekolah terpadu ya, IT Islam terpadu. Jadi Mas Elvan ini memang teman saya dulu dari SMP, SMA sampai sekarang ternyata bareng terus. Jadi kayaknya malah saya itu bosen. Ya, langsung saja terima kasih waktunya sudah mengundang saya secara pribadi untuk bisa bersama-sama kita berdiskusi ya, dialog saja, dan mungkin ini bisa lebih santai ya, jangan terlalu formal. Saya kadang malah kaku, itu malah nggak bisa. Nah, karena yang diminta adalah terkait moderasi beragama, ya saya manut sama kelompok KKN. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut PPT-nya ya. Operatornya boleh dilanjut ininya PPT-nya ya. Jadi kita mau diskusi apa hari ini ya? Ya karena tadi sudah disampaikan terkait moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini kenapa kok hari ini kemudian banyak sekali dibincangkan, bahkan masuk ke mata kuliah ya dari anak-anak yang atau mahasiswa yang mungkin angkatan 20, 21 kok ada mata kuliah moderasi beragama. Karena moderasi beragama ini menjadi salah satu rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Sehingga konsep moderasi beragama ini menjadi
menjadi garapan bagi setiap sektor pemerintahan, apalagi Kemenak, ya, Kementerian Agama, yang mana Kementerian Agama ini membawai moderasi beragama ini. Bahkan yang non pemerintah pun sekarang banyak yang membahas terkait moderasi beragama. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin yang pertama kita bisa berawal dari definisinya ya, secara singkat saja. Boleh di next saja ya. Kita bisa mulai dari definisi secara harfiah atau secara kata. Moderasi itu apa? Ada yang mengatakan moderation ya, tidak berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab, wasat, tidak ekstrim ya, atau memilih jalan di antara dua perkara yang saling ekstrim. Kanan ya ekstrim, kiri ya ekstrim. Maka wasat berada di antara keduanya itu. Ada lagi mengatakan inti ya. Kalau sampean mungkin kenal Pak Dul yang gundul itu ya, core of the core misalnya. Intinya inti. Ya, itu berarti moderasi. Pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman itu dalam KBBI juga disebut sebagai moderasi. Namun secara sederhana kita bisa memberikan kesimpulan bahwa moderasi itu konsepsi ya, dalam sikap kita, laku hidup kita, cara pandang kita, dan jiwa kita sebagai manusia ya, yang mana ada dua mandat, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil ard. Hamba Allah artinya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau khalifah berarti hubungan kita ketika berada di bumi seperti apa. Lebih khususnya dengan sesama manusia. Boleh di next biar lebih cepat aja. Nah, yang paling sering dipakai ayatnya ya ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat 143 ini persis berada di tengah pada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini kan jumlahnya ada 286. Nah, ayat yang menjelaskan tentang wasatiyah ini berada di 143. Artinya persis di tengah. Pun begitu juga ayat ini ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Ayat ini turun ketika itu ada perpindahan kiblat ya. Perpindahan kiblat. Sehingga dikatakan di sini bahwa demikian pula lah kami Allah ya telah menjadikan kamu umat Islam, umat Muslim, yaitu umat pertengahan. Ini terjemahan Kemenak, umat pertengahan. Maksudnya umatan wasaton. Nah, kata Kemenak itu wasaton gampangnya pertengahan sebenarnya. Tapi pertengahan bukan berarti selalu berada di posisi tengah. Kenapa kok berada di posisi tengah? Agar menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, umatan wasaton ini kemudian nanti yang menjadi kuncinya pada pembahasan terkait wasatiyah atau moderasi ini. Ada berbagai macam atau ragam tafsir terkait umatan wasaton. Misalnya, menurut At-Tabari sama Az-Zamakhsyari, kemudian Fakhruddin Ar-Razi, Al-Qurtubi, banyak sekali. Umatan wasaton itu katanya umat terbaik. Nah, At-Tabari juga sependapat bahwa umatan wasaton adalah al-adlu. Begitu juga dengan Az-Zamakhsyari. Kemudian menurut Profesor Qadasiyab, umatan wasaton itu umat teladan. Umat teladan itu maksudnya apa? Posisinya menjadi posisi yang strategis. Artinya menjadi pusat perhatian. Ketika menjadi pusat perhatian, artinya dia menjadi suri teladan dan juga menjadi saksi ya, bagi orang-orang di sekitarnya.
Contohnya misalkan begini. Si A ini berada dalam lingkaran. Nah, di lingkaran itu penuh dengan teman-temannya. Nah, si A karena berada di tengah, sehingga menjadi pusat perhatian. Begitu juga dengan letak geografis Ka'bah. Ka'bah konon ini berada dalam posisi tengahnya atau porosnya bumi. Padahal ini memang sedang membahas tentang kiblat yang arahnya kembali kepada Ka'bah. Jadi banyak mukjizat ya atau ijazul Quran itu salah satunya di ayat ini yaitu tadi dari segi ayatnya, kemudian letak Ka'bah yang konon di poros bumi ya. Dan ada lagi umatan wasaton itu artinya tawazun, seimbang. Ada lagi tidak ekstrim, tidak menjorok pada sisi yang keliru, baik kanan ataupun kiri. Ibnu Manzur, kamusnya ya, Al-Muqid. Kamus Ibnu Manzur apa itu? Saya lupa. Lalu Rohib Al-Asfahani atau Asfihani, sama saja. Nah, moderasi beragama ini fungsinya sebenarnya adalah bagaimana menjadikan kita ya umat yang ideal. Lalu bagaimana kita bisa melihat bahwa dia adalah orang yang moderat? Ada 4 secara sederhana yang disampaikan oleh Kemenak. Ya, saya bukan titipan Kemenak ya, saya sangat sampaikan tentang moderasi beragama jauh orang dibayar Kemenak. Ini ada 4 indikator. Yang pertama komitmen kebangsaan. Kalau dia menjadi warga negara atau jangan terlalu jauh ya. Kalau kita punya rumah, lalu rumah kita dimasuki orang yang tidak dikenal, maka tentu reaksi kita adalah menolak. Yang mana orang yang nggak dikenal ini mencurigakan, pasti kita menolak. Begitu juga dengan rumah kita Indonesia. Kalau ke rumah Indonesia ini di oya atau dipecah belah, seharusnya kita kan memberikan perhatian lebih untuk menyatakan rukun, rumpun, mempertahankan persatuan. Cinta tanah air menurut sebagian mufasir bisa dilihat pada Quran surah At-Taubah. Biasanya juga ini menjadi dalil dari para santri. Jadi jangan semuanya ikut perang. Perang di medan perang ini kan juga cinta tanah air. Tapi sebagian disisakan untuk belajar menuntut ilmu. Itu juga cinta tanah air. Karena nantinya ketika dia sudah berilmu, kemudian dia pulang, maka membangun desa. Biasanya dulu itu kan Bali desa, bangun desa misalnya kayak gitu. Nah ini surah At-Taubah bisa kita menjadi dalil. Lalu yang kedua, toleransi. Mungkin kita sering mendengar kata ini, bahkan hampir setiap hari barangkali. Nah, toleransi itu bukan sekedar kita melihat ada perbedaan. Lebih dari itu, bagaimana kemudian perbedaan itu bisa menjadi mitra, bisa menjadi teman baik, bahkan bisa saling menguntungkan. Dan menghargai, sekali lagi menghargai bukan berarti menyetujui, apalagi dalam hal akidah. Kadang orang yang mungkin belum moderat ya, atau mungkin punya pemahaman yang lain, katanya kalau dia toleransi atau toleran dengan umat beragama lain, berarti mengorbankan akidah. Tidak semacam itu. Jadi toleransi itu prinsip dalam diri sendiri itu sudah matang. Lalu melihat orang lain yang berbeda itu dengan kacamata yang lebih luas. Maksudnya gimana? Maksudnya dia ini manusia, saya juga manusia. Artinya punya kesamaan. Sementara perbedaan keyakinan itu berawal dari kewujudan.
Ujuk-ujuk kan kita ini masuk Islam ujuk-ujuk saja kan. Lahir ternyata diazani, dikomati Islam selesai. Kita belum pernah mungkin berpikir bahwa saya dulu masuk Islam tenanan, misalnya siapa yang mengalami Deddy Corbuzier misalnya dulu mengalami masa-masa memilih untuk beragama apa misalnya. Kita belum pernah mengalami itu. Lalu yang ketiga ada anti kekerasan. Oh, tadi yang toleransi ayatnya ini Al-Mumtahanah bisa ayat sampai 8. Bahwa kita bisa berbuat baik terhadap orang ataupun kaum yang mereka berbeda agama. Bahkan yang mengusir engkau dari kampungnya. Nah, itu kita tetap berbuat baik. Bisa, boleh. Boleh ini bukan berarti pemaksaan. Kalau kita tidak mampu, barangkali imannya mungkin masih tipis, ya misalnya nanti goyah, seperti dulu ketika ziarah kubur misalnya. Nabi pas awal-awal Islam masih melarang. Setelah itu dinasakh ya, kemudian menjadi membolehkan. Misalnya seperti itu. Nah, anti kekerasan ini jelas bahwa Islam membawa pesan kedamaian. Islam jenenge wae Islam. Islam terus aslama yuslimu islaman. Membawa kedamaian, salam. Nah, Nabi sendiri banyak berpesan ya. Apa? Atimut to'am, ifsya'us salam. Kemudian apa? Fal yukrim jarohu ya. Muliakanlah tamumu. Fal yukrim doifa, fal yukrim jaroh ya. Muliakanlah tetanggamu. Itu banyak sekali konsep-konsep yang telah dibuat oleh Nabi. Termasuk dalam Al-Quran sendiri sudah banyak sekali. Jadi Tuhan menciptakan dua tangan dan dua kaki bukan untuk baku hantam. Biasanya ada yang semacam itu. Apa diciptakannya dua tangan kalau tidak untuk baku hantam? Ini keliru ya. Tangan itu untuk kebaikan, bukan untuk baku hantam. Lalu yang keempat terakhir, akomodatif terhadap tradisi. Ini indikator yang keempat. Misalnya kok kemarin ada sampean melihat misalnya fenomena nendang sajen. Ya sudah. Wong itu kepercayaan dia kok tidak percaya dengan sajen. Tapi mbok yo ya, sebaiknya ketika tidak percaya atau mungkin mengatakan bahwa ini adalah syirik misalnya, iya diomongin sing apik-apik, begitu loh maksudnya. Tidak kemudian kok membuang dan menendang. Dan sikap kita dengan orang-orang yang semacam itu barangkali bisa dengan memberikan pemahaman bahwa di luar diri kita ada banyak hal-hal apalagi yang bersifat lokal wisdom ya. Ini bisa menjadi keragaman, artinya banyak warna. Nah, Wali Songo sendiri dulu masuk ke Islam penuh dengan peradaban yang luar biasa. Jadi Islam masuk ke Indonesia ini sulit sebenarnya. Sulit karena peradaban di Indonesia, Hindu Buddha ketika itu sudah kaya. Belum lagi yang kepercayaan Jawa. Terus pokoknya yang kepercayaan pribumi sananya itu sudah tinggi peradaban di Indonesia. Sehingga para ahli atau para pendakwah Islam itu kesulitan ketika mau memberikan wacana-wacana keislaman yang dasar-dasar. Misalnya apa ya? Ketika ingin mengatakan la ilaha illallah diganti dengan kalimat syahadat diganti dengan kalimosodo. Ya. Ghofar ya. Ghafura menjadi gapura. Jadi banyak sekali yang menjadi asimilasi ya, dicampur kemudian memang tetap ada nilai-nilai Islam. Sunan Bonang ketika melihat fenomena di Jawa Timur itu ada apa ya semacam pentas atau apa ya pesta seks mungkin ya. Kemudian ada sajennya yang laki-laki kemudian tidak menggunakan baju, lari-lari muter tawaf di tengahnya ada perempuan, kemudian pesta seks, minum arak ya. Itu bisa merubah itu dengan perlahan. Caranya pakaiannya dipakai dulu, muter-muter ora apa-apa.
tapi sajene diganti dengan bukan ingkung ayam, bukan ingkung manusia, ingkung ayam. Kemudian mocone diganti suluk ya, tembang-tembang yang sudah dimasukkan nilai-nilai keislaman. Bisa dari terjemah hadis, terjemah Al-Qur'an, itu banyak sekali. Lanjut Mas Elvan. Nah, kemudian karena di judul besarnya adalah pesantren, maka ini ada segmen tentang pesantren dan bagaimana nilai wasatiyahnya. Oke, lanjut. Webinar from home. Karena saya di rumah. Lanjut. Nah, pesantren itu sampean sudah banyak tahu lah ya, tidak perlu kita jelaskan secara definitif yang normatif sekali ya, tidak usah. Ya, pokoknya sekono kuwi pesantren. Tapi di dalamnya pesantren itu pasti ada pendidikan keagamaan. Lalu ada sebagai benteng pertahanan negara. Dari awal pembangunan atau perintisan hingga sekarang, pesantren adalah komunitas yang tetap komitmen terhadap bangsa dan negara. Pesantren juga menjadi pusat dakwah dari awal hingga sekarang. Pesantren juga menjawab problematika umat meskipun tidak semuanya. Ya, jadi menjawab problematika umat. Misalnya ketika saya membaca ya histori dari yang di Pekalongan kemarin itu, Mbah siapa? Saya malah lupa. Mbah Subhi, ya Mbah Subhi, beliau itu sering dimintai fatwa oleh masyarakat setempat ketika itu. Termasuk ulama-ulama yang lain ketika disowani kan banyak dimintai oleh para santrinya kan. Kita pengen begini misalnya, menjawab problematik. Lah, lalu mendapatkan rekognisi atau pengakuan dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 bahwa fungsi dari pesantren itu sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian definisi pesantren yang kemarin dipakai oleh BNPT barangkali belum mengacu pada definisi pesantren yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini. Sehingga rilisnya ketika itu 198 pesantren terafiliasi sebagai jaringan teroris. Namun belakangan akhirnya BNPT meminta maaf, ada ketidaksesuaian atau validasi yang kurang pas, masjid taklim ini kok masuk pesantren, kan kurang pas. Kenapa kok harus menggunakan bahasa pesantren? Next, Mas. Nah, lalu pesantren ini juga menjadi aktor moderat melalui karakter-karakternya. Nanti kita lihat beberapa aksi yang bisa menjadi diri kita adalah pribadi yang moderat. Pertama apa? Prioritas akhlak. Di dalam pesantren manapun ya, yang masih memegang kurikulum pesantren tentu akan menjadi prioritas utama. Pendidikan tanpa penanaman karakter akan terusan. Yang sering kita dengar biasanya adab di atas ilmu. Ya. Al-adab fawqal ilmu. Kemudian pengasuh dan santri juga terjalin hubungan baik lahir maupun batin. Secara lahir ya 24 jam bersama ya kan dalam satu wilayah. Secara batin masing-masing saling mendoakan. Ya santrinya tirakat mendoakan lewat ijazahnya. Kemudian kiainya juga tirakatan untuk santrinya, untuk pondoknya. Ini sehingga terjalin hubungan batin. Lalu yang kedua, santri itu seharusnya itu patuh atau taat. Nah, ini menjadi suatu gambaran bahwa masyarakat itu ya harus patuh atau taat. Minimalnya tidak membuat kerusakan. Ya. Sehingga pesantren ini menjadi pusat keteladanan melalui sosok pengasuh baik Bu Nyai, Pak Yai, ya. Nah,
Kemudian hubungan ini juga kepatuhan santri kan sampai mungkin sering melihat ya ketika Pak Yainya atau Bu Yainya lewat, kemudian santrinya ndumpluk begitu kan, diklik gitu. Itu sebagai bentuk penghormatan. Lah ketika masuk pada masyarakat lebih luas, ini bisa menjadi bekal kesiapan sebagai warga negara yang patuh taat ya. Dengan hal-hal yang sederhana saja dulu. Yang ketiga kemudian inklusif atau terbuka. Artinya pandangannya itu seharusnya terbuka dengan pendapat lain. Bisa dimulai ketika di pesantren melalui musyawarah, melalui basul masail. Nah, basul masail ini kan tentunya banyak perbedaan pendapat di sana. Ketika basul masail mungkin saling ngotot dengan argumen-argumennya. Tetapi mereka tetap menerima hasil, menerima apa yang disampaikan orang lain. Nah, ini sebagai latihan training center para santri ketika menghadapi masyarakat yang lebih luas, yang lebih majemuk, yang lebih banyak perbedaan. Itu menjadi karakter bekal pesantren yang tidak mungkin tidak ada. Saya kira di mana-mana ada pesantren yang memang kalau bisa digarisbawahi ya yang berafiliasi dengan NU atau Muhammadiyah. Lalu selanjutnya ada kitab kuning ya. Kitab kuning tadi melalui kajian musyawarah, pengajian sorogan, bandongan, ya. Itu tidak bisa kita tinggalkan. Jadi di hari ini ada dua pilihan. Pesantren ini akan tetap dengan tradisinya dan menolak teknologi sama sekali sehingga fokus untuk ngaji kita, wiswi kita, atau dia sangat modern sehingga meninggalkan kitab. Nah, ini kan keduanya sama-sama kurang pas. Maka cari jalan tengahnya adalah ya kitab kuningnya dapat juga tidak ketinggalan IT-nya ataupun perkembangan zaman sehingga bisa seimbang. Ini yang sulit dicari sekarang. Mungkin belum ada yang belum ada yang dikatakan expert dalam keduanya. Kalaupun ada, pasti ada keterbatasan. Next. Nah, kemudian pesantren yang selalu ngetren. Sehingga pesantren hari ini banyak kan, kalau kita melihat Lirboyo misalnya atau mana itu Ploso, ini kan masing-masing kayaknya sudah punya ini ya. Lirboyo apalagi ya, Instagram punya, YouTube punya, Twitter kayaknya juga punya, podcast para muassis masyayikhnya setiap hari bisa kita lihat ya. Gusmus ya Gusmus channel, Gus Baha meskipun muhibbinnya pecintanya banyak sekali. Nah itu kan berawal dari pesantren. Al Anwar banyak sekali. Nah sehingga pada hari ini anggapan bahwa pesantren menjadi komunitas yang kolot dan tradisionalis bisa menjadi berkurang atau tidak terlalu relevan. Karena pesantren ya termasuk komunitas yang menyesuaikan dinamika zaman, perubahan peradaban, menghadapi tantangan dengan yang semakin kompleks. Tapi tentu penyesuaian ini juga tidak meninggalkan sama sekali apa yang ada dalam jati diri pesantren. Sehingga bisa kita gambarkan kalau menjadi pesantren yang unggul, karakter utama itu tadi yang sebelumnya dengan kondisi hari ini bisa diintegrasikan atau disatu padukan menjadi suatu kekuatan sebagai kekuatan itu tadi menghadapi tantangan hari ini. Dan ini menjadi PR buat pesantren sebenarnya. Karena saya kira kondisi selalu berubah. Di satu sisi, perubahan-perubahan itu mempengaruhi karakter-karakter santrinya juga. Ono sing akhirnya ra fokus, ngajine dan sebagainya. Next ya. Mungkin nanti ketika metaverse itu ngaji tidak lagi di mimbar di aula-aula pesantren barangkali seperti itu ya. Mungkin akhirnya pesantren menjadi sepi kan
bahaya ketika tidak ada perjumpaan secara langsung. Karena sampai hari ini pesantren masih dengan kekeh bahwa perjumpaan secara langsung lebih utama ketimbang ngaji online misalnya seperti itu. Tapi metaverse ini kan dibuat seperti kenyataan. Belum apa, saya juga belum pernah tahu ya, belum pernah mencoba. Tapi saya pernah dengar berita ketika diuji coba, kemudian ada yang menggunakan di luar negeri ya, itu sudah ada kasus ini kekerasan seksual. Kan bahayanya kan di situ, artinya harus ada pengawasan juga. Nah, tantangan hari ini banyak sekali teman-teman. Jadi mulai dari kasus pelanggaran KBB ya. Contoh misalkan pembongkaran Masjid Ahmadiyah di Sintang. Terus penolakan pendirian rumah ibadah. Itu masih banyak sekali. Kalau sampean baca buku yang potret moderasi pesantren, data tahun 2020 akhir kayaknya, itu masih ratusan. Lalu gerakan separatis atas nama jihad ya atau transnasional, bisa seperti khilafah, terus apa itu JAD, lalu ada JI, ya itu banyak sekali sekarang, masih banyak, masih ada yang berafiliasi dengan itu. Bahkan ISIS itu bisa baiat secara online. Jadi teman-teman sekarang ini misalnya hari ini sedang Zoom, itu dibaiat oleh ISIS itu bisa. Ketika Zoom-nya dengan para pembaiatnya di sana. Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke sana. Tetapi kalau yang sudah serius, itu biasanya berangkat ke sana dan jihadnya di sana. Lah yang bahaya kan ketika kemudian kembali ke Indonesia, dia masih membawa pemahaman-pemahaman yang radikal yang semacam itu tadi. Di satu sisi tantangan hari ini juga banjir teknologi. Hari ini apa sih yang tidak kita baca? Story pun mungkin setiap hari kita hatamkan misalnya story WA. Nah ini informasi ini sudah sangat banyak sekali sehingga sulit untuk dibendung. Nah nanti seperti apa kemudian solusinya, itu kan yang kemudian menjadi PR buat kita. Di satu sisi literasi kita juga belum matang, belum mapan ya, membaca kita masih sedikit ya. Kalau kata penelitian itu, orang Indonesia dalam 1 minggu hanya 6-7 jam. Artinya sehari hanya 1 jam bahkan kurang. Ya. Yang banyak itu baca WA. Kalau baca buku, baca jurnal, baca koran, baca komik itu mungkin jarangnya baca WA hampir 24 jam per hari. Ya. Hampir 24 jam. Tapi kalau baca buku itu maksimal 1 jam kayaknya setiap harinya. Kan sangat sedikit ya. Kata UNESCO malah dari 1.000 orang hanya ada 1 yang baca, 0,001%. Next. Belum lagi ketika ini ya, budaya luar semakin banyak masuk ya. Kedatangan metaverse, kedatangan macam-macam lah ya. TikTok saja ketika baru muncul ya ke Indonesia, ini sudah membuat kita banyak perubahan. Sing awalnya biasa wae di kamera bahkan mungkin malu. Hari ini kita di kamera tidak malu-malu dengan kemudian kehadiran TikTok gitu ya. Atau mungkin fitur-fitur digital yang lainnya. Sehingga budaya-budaya lokal kayak ngopi bareng itu semakin langka. Meskipun mungkin kalian masih suka ya. Tapi kalau kita lihat di perkotaan yang ya sudah ya setelah kerja pulang tidur istirahat, ini kan langka. Orang-orang yang misalnya kumpul ronda atau apa yang ngopi, kemudian budaya-budaya yang lain misalnya menggunakan pakaian-pakaian adat sekalipun kita hari ini tidak ya, minimalnya kita menjaga itu misalnya. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi itu juga bisa menjadi tantangan hari ini. Orang yang
kaya semakin kaya. Sementara yang miskin semakin tidak tahu menahu apa yang sedang terjadi pada dunia hari ini. Pendidikan belum merata, fokus minatnya juga belum merata, fokus bakatnya belum merata. Pendidikan hari ini kan di Indonesia yang umum ya, ya SMP ya pelajarannya ya SMP itu sampean mungkin sudah merasakan semua. SMA yuk ada semua, mau matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS dan sebagainya ada semua. Jadi kita nggak bisa fokus dan dituntut untuk nilainya tinggi. Padahal kan tidak semuanya bisa ke sana. Nah, ini sistem kita masih seperti itu. Apalagi pendidikan yang di luar jangkauan. Ketika misalnya di pusat-pusat kota sudah menggunakan jarak jauh, yang pelosok-pelosok masih harus tatap muka. Bahkan untuk sampai ke sekolahnya pun harus nyebrang sungai, tidak menggunakan seragam, misalnya itu masih banyak. Ya, jaringan internetnya masih belum ada, bahkan listrik pun mungkin masih belum ada. Ini kan masih belum merata, sehingga kesiapan IT-nya kita masih rendah. Kalau kita mengatakan metaverse, saya kira terlalu cepat. Kita belum siap apa-apa menurut saya. Karena yang di pojok sana masih sulit air, masih sulit listrik. Kok kita di sini yang pusat kota mengatakan metaverse misalnya. Next, Mas. Lanjut ya. Nah, maka secara sederhana ya, mulai dari hal-hal yang sederhana, ada beberapa aksi moderat. Karena ini kita kuliah di UIN ya, maka 9 aksi moderat yang mungkin bisa kita ringkas dari berbagai banyaknya kegiatan yang mungkin secara sederhana dan bisa kita lakukan sehari-hari. Pertama adalah rendah hati. Tawadu itu kalau dalam taklimul muta'alim, tawadu itu baina takabur, antara takabur ya, sombong, wazul dan merendahkan. Jadi tadi kan moderat ini kan berada dalam posisi yang tidak ekstrim. Takabur ini ekstrim. Sebenarnya takabur ini kan sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Tuhan. Merendahkan diri, insecure itu juga tidak baik. Maka biasa aja menjadi orang yang rendah hati, yang adab asor, itu adalah sikap moderat. Lalu tadi taat, patuh ya dengan orang tua, dengan guru, dengan aturan, dengan agama, dengan pemerintah, dengan negara, itu juga termasuk moderat. Orang menjilat ya, bukan penjilat, bukan juga pembangkang. Belajar dengan tekun kepada guru, terutama yang bersanad dan kredibel. Banyak sekali hari ini yang berguru dengan sembarang orang, sehingga ketika sekali, 2 kali dia belajar, 4 kali, 5 kali, 6 kalinya dia muncul di media misalnya, sehingga banyak blunder, kan malah gawe runyam, malah bikin rumit lah, sehingga kadang agama menjadi kaku ketika dibawa oleh orang yang mudah untuk menyimpulkan, kemudian mengatakan yang lain salah, itu sehingga agama seperti menjadi kaku. Lalu ramah, santun, tidak menebar kebencian, banyak membaca, banyak diskusi, dialog untuk nalar kritis. Untuk kita bisa toleran, kita harus ramah, kita harus banyak membaca. Katanya, karena kenapa kok orang mudah menyalahkan, orang belum toleran, itu karena kurang membaca. Katanya seperti itu. Tapi kalau saya sih mengiyakan juga sih. Karena dia belum tahu, sehingga dia belum tahu kalau itu adalah kebenaran misalnya. Belum tahu kalau di luar dirinya ada kebenaran yang lain misalnya. Lalu melakukan pekerjaan dengan tulus, bukan pencitraan, bukan pula apa jenenge ya, malas-malasan. Mengembangkan potensi dan minat. Potensi minat dan bakat. Terus investasi masa depan. Kenapa investasi masa depan? Hari ini kalau kita mungkin belum mandiri, minimalnya kita sudah
mulai untuk memiliki ghirah, semangat untuk investasi masa depan. Investasi masa depan paling ringan ya kita berbuat baik dengan orang lain. Saya kira itu nanti bisa memberikan efek dampak untuk kita sendiri, dan itu hal-hal yang baik pula. Nah, SWOT analisis mungkin sampean sudah tahu ya, SWOT itu apa aja ya. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Jadi pesantren melihat, dan kita pada umumnya, ada banyak kekuatannya, ada kelemahannya, ada pula peluangnya, tapi ancamannya juga ada. Nah, ketika kita melihat Indonesia yang banyak ini beragam, 17 sekian pulaunya, ya 1000 sekian bahasanya, sukunya, ini kan banyak sekali. Di Afghanistan itu cuma 7 sukunya, tapi hari ini masih kacau. Nah, Indonesia berapa banyak sekali. Ini sebenarnya menjadi kekuatan untuk membangun umat yang moderat. Lalu pesantren bagaimana turut andil di sana dengan diseminasi atau menyebarkan pemahaman-pemahaman yang moderat yang telah didapati ke pesantren. Saya kira istilah moderat itu tidak harus menjelaskan dengan moderat. Maksudnya kata moderat itu sendiri tidak. Bisa dengan sesuatu yang tidak langsung, melalui tingkah lakunya, melalui ajaran-ajarannya. Sehingga istilah moderat mungkin tidak kita dengar, tetapi itu moderat. Sehingga ketika orang yang belum mengatakan dirinya sebagai moderat, tapi sebenarnya moderat, itu banyak juga yang seperti itu. Lalu kelemahan, seperti yang kita lihat tadi, tantangannya sarana dan prasarana kita masih terbatas, manajemen kita belum terstruktur secara rapi. Itu banyak di pesantren yang masih manual, misalnya pengarsipan dokumennya masih manual, itu masih banyak. Kan ini juga memperlambat proses kerja. Ya. Lalu ada juga yang masih belum menerima kemajuan teknologi. Nah, di sisi lain ada yang terlalu jauh, pokoknya ID terus. Tapi tradisi-tradisi yang lama ditinggalkan sama sekali, itu banyak juga. Lalu peluangnya apa? Bagi kita generasi muda yang dikatakan adalah digital native, ini bisa menjadi aktor. Karena kita katanya bisa multitasking ya, atau apa itu. HP kita saja bisa layar belah itu ya. Yang di atas itu, yang di bawahnya WA kan bisa. Lalu rasa ingin tahu kita juga tinggi. Biasanya anak muda itu keponan biasanya seperti itu. Dan ini bisa menjadi bekal kita ya, untuk menyongsong masa depan dengan banyak belajar, diskusi, menambah pengalaman di sana kemari, berkecimpung dengan orang-orang yang memang memiliki kualitas ya. Tapi satu sisi kita juga punya ancaman. Salah satu ancamannya ada latar FOMO, fear of missing out. Sampean ada hal baru, ikut-ikutan. Ada yang baru lagi, ikut lagi. Kemarin tren terbaru apa, misalnya ayang, misalnya tren ayang. Sampean ikut-ikutan di Instagram, melu-melu upload ayang-ayangan. Nah, itu bisa membuat prinsip kita itu terombang-ambing sebenarnya. Seperti kita tidak punya prinsip atau jati diri hidupnya itu apa. Jadi bisa aja kita menjadi mudah terpengaruh. Nah, ini kalau sudah masuk ke ideologi bagaimana kalau kita belum kuat? Kan seperti itu. Saya kira mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, bisa diluruskan. Ya, kita diskusi saja hari ini. Barangkali ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, dari teman-teman bisa bantu menjawab. Saya kira seperti itu. Terima kasih Mas Moderator, Mas Elvan. Oke, terima kasih Mas Petrus untuk penyampaian materinya. Ya, ini untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, dari peserta monggo, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan.
Silakan lambaikan tangan atau tidak langsung nulis di kolom chat. Kalau nggak ada, alhamdulillah malah. Loh, jangan seperti itu. Kalau nggak ada ini nanti sedikit sekali ilmu yang didapatkan nanti ini. Harus diulik dari Mas Badrus ini. Beliau ini punya banyak ilmu. Tidak hanya di bagian moderasi beragama. Beliau jurusannya saja IAT, ilmu tafsir dan Al-Quran. Jadi beliau ini sangat mumpuni untuk membahas kajian-kajian terutama dalam bidang Al-Quran. Oh ini Mas, ada titipan ini. Tapi ngechatnya ini dari WA saya, ini nggak langsung ke kolom chat. Ya Boleh, mohon boleh. maaf ya. Ya, Apa-apa. ini bertanya. Jadi pada intinya moderat itu apa? Nah, kemudian untuk kenapa kita itu harus moderat? Kenapa kita harus di tengah-tengah? Memang ada apa dengan untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada apa? Seperti itu maksudnya. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Pemahaman kita tentang yang kiri dan yang kanan ini kita bukan kemudian mengelompokkan sing kiri iki ormas A, sing kanan ormas B, tidak. Tetapi yang begini, yang kiri itu ya salah, yang kanan juga salah. Nah, posisi moderat itu tidak harus di tengah. Oke, sing bener. Tapi ada juga orang yang tidak menggunakan istilah moderasi beragama, tetapi dia benar. Nah, kebenaran kan ini relasional. Relasional bukan relatif ya. Relasional itu kebenarannya bisa diuji dan di mana-mana bisa menjadi benar. Kalau relatif kan menurut ini ya benar, menurut itu juga bisa benar, ya relatif. Nah, gini, moderat itu misalkan gini, sampean atau saya itu orang yang dermawan. Nah, dermawan ini posisinya sebagai tawasud, ya, seimbang atau moderat daripada dua sikap yang kurang baik. Apa? Boros dan pelit. Wong boros kan ngetoke duit, terus kan akhirnya uangnya habis. Nek wong pelit, duitnya ki gak pernah habis kan disimpan terus. Nah, dermawan ini dia sesuai ukuran. Kadang yang ngei, ya. Kadang yang enggak mungkin karena dia masih butuh. Tapi dia tetap loman. Dia ngasih sedekah sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau boros itu kan hedon ya. Misalnya sampai mengatakan hedon. Hedon jadi uangnya dihambur-hamburkan kemana, nggak jelas ya untuk check out dua misalnya. Atau apa. Yang tidak ada fungsinya misalnya. Itu kan boros. Kalau yang pelit kan pokoknya KB disimpan nih. Bahkan bisa menjadi hak milik orang lain dimiliki, ingin dimiliki kan itu bisa saja seperti itu. Nah, moderat itu dermawan. Itu contohnya. Contoh lain misalnya gini. Sampean atau saya dan kalian semua itu punya ide. Ya. Juga punya impian. Nah, ide ini kan kalau tidak kita lakukan hanya sebatas ide. Impian pun kalau sebatas impian tidak kita lakukan, tidak kita kejar, hanya sebatas mimpi. Ya, katanya kan cintaku hanya sampai pada bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Mung ono ning mimpi misalnya. Nah, sikap moderat kita berarti apa? Iya kita berusaha melakukan itu, melakukan untuk sampai ke tujuan itu. Jadi sekali lagi juga bukan berarti harus berada di tengah-tengah persis. Gitu. Contoh kasus misalkan netral misalnya. Kan katanya ada yang netral, ada yang tidak netral. Netral itu bukan berarti kemudian dia tidak memilih sama sekali. Dia punya pilihan. Dia punya prinsip. Tetapi prinsipnya ini ya yang dia pilih
tidak kemudian menjadi plan. Kadang melu kono, kadang melu si B, kadang melu si A. Itu kan plan. Nah, yang satu lagi, dia tidak milih sama sekali. Karena apa? Karena tidak tahu. Yes, aku kurang ngerti apa-apa, akhirnya nggak milih sama sekali. Orang milih si B, orang milih si A, cari aman. Itu bukan masuk pada orang yang punya prinsip kan, karena nggak milih sama sekali. Nah, netral itu sebenarnya punya prinsip, punya pilihan. Tetapi pilihannya ini ya tidak kemudian menjadikannya perpecahan. Misalnya dengan menyalahkan orang lain, mengaku dirinya paling benar, ya, menutup orang lain untuk berkesempatan. Itu kan malah bukan orang yang moderat, karena dia sudah memberikan potensi pada perpecahan. Atau beginilah sederhananya. Misalnya begini, ketika sampean atau saya itu memiliki karakter rendah hati, ya, tawadu itu tadi. Nah, satu sisi ada karakter jelek yang kita ibaratkan kiri misalnya, yaitu rendah diri atau insecure. Karakter yang kedua yang kita anggap kanan misalnya, itu takabur. Ekstrimnya kanan misalnya, takabur atau sombong. Itu kan keduanya sama-sama ekstrim atau tidak sesuai dengan syariat. Ya, sombong ya oleh, rendah diri sehingga merendahkan dirinya sendiri dan berpotensi tidak bersyukur, ya, itu kan juga kurang baik. Maka moderasi atau konsep moderatnya kan khairul umur awsatuha katanya seperti itu. Itu rendah hati atau tawadu, bukan rendah diri. Rendah diri itu hanya boleh dengan Tuhan. Merendahkan serendah-rendahnya itu hanya dengan Allah. Kalau dengan makhluk biasa, koncoku, GNKB, itu jangan merendah diri, tapi rendah hati. Itu sederhananya seperti itu. Dalam konsep beragama, ya begini, misalnya liberal, itu kan terlalu bebas. Satunya lagi misalnya apa? Radikal, fundamental, ya, purifikasi biasa, puritan. Dia ingin menjaga kemurnian. Ya. Yang satu sisi liberal, terlalu bebas. Ya. Yang satu sisi kemurnian itu tadi, purifikasi, puritan. Jadi pengennya yo koyo pas zaman Nabi, itu sing puritan. Kalau yang liberal pengennya bebas, tapi dia tetap mengaku Islam. Ini kan sama-sama melampaui batas. Ya. Maka cara beragama yang kedua itu tadi, ini bisa kita kemudian tengahkan. Tengahkan itu bukan berarti kemudian posisinya berada di tengah, tapi titik temunya ke sana banget ya enggak, terlalu puritan banget ya enggak. Karena tentu kita mengambil dari Al-Quran dan hadis, tetapi kita juga melihat kondisi zaman kayak gitu. Jadi masing-masing dielaborasikan atau tetap berada pada keseimbangan itu tadi. Barangkali kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Begitu Mas Evan. Oh, nggih. Ya, terima kasih Mas Badrus. Jadi salah satu contohnya juga berarti kalau kita insecure ya. Kalau insecure berarti kan kita tidak berada di tengah-tengah. Nah, kalau kaum muda sekarang kan banyak sekali gitu kan. Aku insecure, aku malu, aku nggak pede. Nah itu gimana itu kira-kira ya bentuk permasalahan seperti itu kan? Kayaknya psikologis jadinya. Teman-teman yang lain monggo ada yang mau bertanya. Silakan kalau saja langsung, jadi bisa dibaca teman-teman yang lain. Kadang ini ya, kadang kalau kita merasa insecure itu yang kita lihat adalah ekspektasi di atas rata-rata diri sendiri. Artinya misalnya kan saya melihat Mas Elvan sehingga saya insecure karena saya tidak good looking misalnya. Mas Elvan good looking. Nah, good lookingnya
Mas Elvan dengan saya itu kan sebenarnya berbeda, berbeda standarnya. Masing-masing punya good looking sendiri sebenarnya. Tapi kemudian karena standar yang saya pakai adalah standarnya Mas Elvan, sehingga saya tidak dikatakan good looking, akhirnya apa? Insecure. Nah, apalagi dengan datangnya orang lain misalnya, datanya orang lain. Nah, standar yang dipakai orang lain ini kan satu toh, tidak standar yang digunakan oleh Mas Elvan, tidak standar yang digunakan oleh saya, tetapi standar yang digunakan oleh dia. Nah, standar yang dipakai dia ini kan tidak bisa dipakai pada dua orang yang berbeda sebenarnya. Kalau ketika melihat tentang fisik ya, nah sehingga akhirnya bisa berpotensi pada insecure pada salah satu orang yang dipandang oleh orang ketiga itu tadi. Iya, bisa jadi memang. Ya memang ya, berarti kebanyakan orang juga memandang bahwa standar mereka itu mengikuti standar rata-rata gitu ya Mas, maksudnya. Seharusnya punya standar masing-masing agar tidak merasa insecure. Ya, baru ada satu pertanyaan, masih ada sisa 2 lagi, kami tunggu 5 menit lagi, Mas. Ini Soalnya pesertanya untuk dari mana? Yalah, Pesertanya anak-anak KKN juga. untuk peserta ini ada umum. Oh, umum. Iya, ada yang KKN dan kemudian ada yang dari kampus lain juga ternyata, Mas. Monggo lah. Kalau pertanyaan kurang kalau nggak ada mungkin Mas Elvan bisa menyimpulkan. Sulit kalau ngomong modal sih angel. Kita itu apa ya? Salah satu kelemahan orang kita juga memberikan penyederhanaan bahasa. Apalagi kalau bahas moderasi yang katanya itu berat, itu sulit. Jadi intinya gini aja, moderasi itu kalau kita melihat orang lain itu bukan sesuatu yang menjijikan, sehingga ketika kita melihat kita sambut. Kalau kata Gusmus itu, Gusmus mendikan melihat orang lain itu biar ini dengan kacamata kasih sayang, sehingga tidak mudah menyalahkan, tidak mudah mengatakan kafir, tidak mudah mengatakan bid'ah, tidak mudah mengatakan dirinya yang paling benar, tidak mudah apa jenenge menutup diri. Kalau menutup diri, nah ciri-ciri orang yang mulai terpapar radikal yang ekstrim, bukan terpapar corona ya, terpapar corona mungkin bisa divaksin. Itu ketika dia diskusi paling ngotot, pendapatnya harus paling diterima. Iku nek ngototan, dia terpapar virus radikalisme. Nah, kalau sudah naik level itu sehingga dia menjadi orang yang intoleran. Intoleran itu berarti tidak toleran dengan orang lain. Naik level lagi, dia menjadi orang yang ekstrim, radikalisme. Akhirnya apa? Dia menyalahkan orang lain. Nah, tadi tidak menghargai masih mending. Hari ini dia sudah naik level, menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain, naik level lagi, menjadi teroris. Teroris ini sudah mengancam orang lain. Sudah membuat gaduh. Bahkan korban jiwa pun jatuh atau terjadi. Jadi tahapnya itu tadi, ngototan, ya, kemudian intoleran, ya orang toleran dengan orang lain, ya, kemudian menjadi radikal, ekstrim, ya, menyalahkan orang lain, lalu naik lagi menjadi teroris, ya habis nyalahke, menghanguskan juga, menghilangkan yang disalahkan juga. Ini levelnya kayak gitu.
kalau yang sudah yang ekstrim. Tapi sebenarnya moderasi beragama itu bukan hanya untuk kontra narasi itu tadi, tapi memang bagaimana kemudian konsep ini menjadi ideal dalam beragama. Itu Mas Alpan, barangkali ada tambahan. Oh iya, ya, ya terima kasih Mas Badrus. Boleh disanggah. Kalau saya setuju memang seperti itu, karena memang moderat itu kalau saya artikan sendiri adalah ya untuk bertengah-tengah itu. Kita dalam keadaan tidak ke samping kiri atau condong ke kanan. Ya, jadi kita mengambil jalur yang tengah-tengah, seimbang. Pada intinya seimbang, tidak terlalu berlebihan. Ya untuk kesimpulannya silahkan para peserta ambil sendiri kesimpulannya. Karena kalau saya menyimpulkan takut tidak sesuai dengan perspektif yang Anda pahami. Dan untuk waktunya ternyata ini Mas sudah 60 menit. Ya, terima kasih Mas Badrus atas penyampaian materinya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menyusul, bisa lewat saya dulu, nanti saya sampaikan ke Mas Badrus, atau tidak mungkin lewat email Mas. Untuk mengabarinya dengan lewat email bisa. Atau nomor Boleh, WA. Boleh WA, boleh email juga boleh. Oh, WA ya, juga siap. boleh, Instagram boleh. Oke, ya nanti untuk informasi platform sosial medianya akan saya share di grup. Ya, untuk lanjutan bertanya silakan, tapi tolong jangan di spam ya, kasihan. Kasihan narasumber. Oke. Ya, terima kasih Mas Badrus atas penyampaiannya. Untuk sesi selanjutnya yaitu adalah doa dan penutup. Untuk doa akan dibacakan oleh Saudara Gus Ma'ruf Salafuddin. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kulli syaitanir barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhi wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil awali wal afad wa tadilana biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna salwiyat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka وعافية قبضا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حفظ علينا في شفرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وإلى الخير قريبا والشر بعيدا وزوجة صالحة ودعاء مستجابا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا الخاشع ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل والإجابة السلام شير الفاتحة الحمد لله بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Istajib lakum du'ana ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Gus Ma'ruf untuk doanya. Untuk teman-teman, apakah bisa on cam, menyalakan kamera untuk sesi absensi ya, untuk foto bersama narasumber kita. Monggo rek, on cam rek. Bin ketong ini. On cam teman-teman. Sing ganteng-ganteng. Mas Syarunian, Mas Syarali, ganteng-ganteng. Syaruniam. Alhamdulillah. Oke, ayo yang lain yang belum on cam segera on cam. Safari KKN gonmu ah. Siap, Mas Badrus, ditunggu. Oke, semuanya siap ya. Untuk on cam, senyum lebar, senyum episoden. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Satu lagi ya, sekali lagi. Biar hasilnya memuaskan. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Boleh untuk off cam, boleh. Ya. Untuk absen silahkan di kolom chat ini sudah ada linknya, silahkan Anda absen. Nah, nanti insya Allah akan mendapatkan berkah. Nah, kemudian mendapatkan sertifikat ya untuk kenang-kenangan gitu. Saya izin live dulu Mas Evan. Matur nuwun. Nggih, sama-sama Mas Badrus. Matur nuwun sudah menyempatkan waktunya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.